Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Supian, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SDN 1 Margadadi Kabupaten Indramayu. Baik, kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Esti Murni, guru kelas 2 dari UPTD SDN 1 Margadadi. Baik, Bu Mudi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Mudi. Oke ya, Bu Mudi, kita di sini akan melaksanakan praobservasi ya Bu Mudi. Oke, Bu Mudi udah siap untuk saya observasi? Siap Pak. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita melaksanakan praobservasi ini. Baik, Ibu Mudi nanti untuk ketika melaksanakan observasi nanti, ya, sebelum melaksanakan observasi kita melaksanakan praobservasi dulu. Dari praobservasi ini, Ibu Mudi kira-kira apa tujuan pembelajaran nanti ketika observasi? Berdasarkan RPS saya, itu yang saya buat tujuan pembelajaran saya itu ada dua Pak. Yang pertama, siswa peserta didik dapat membaca dan menulis tanda waktu. Sedangkan yang kedua, siswa peserta didik dapat menentukan langkah waktu dari suatu kejadian atau kegiatan. Itu Pak, tujuan pembelajaran yang akan saya pada observasi nanti. Oke, jadi ada dua ya untuk tujuan pembelajaran untuk observasi nanti. Jadi dapat membaca dan juga dapat menentukan. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran tadi, Bu Muni, kira-kira area pengembangan yang akan dilakukan sama Bu Muni itu apa? Area pengembangan yang saya lakukan itu ada dua. Yang pertama pengetahuan. Kalau pengetahuan itu memahami cara membaca jam. Sedangkan yang kedua area keterampilannya, nanti siswa dapat menulis dan membaca jam dengan benar. Seperti itu Pak. Jadi yang kedua. Jadi ada dua juga. Oke, jadi area pengembangan nanti yang akan dikembangkan Bu Muni itu dari pengetahuan. Oke, baik Bu Muni. Selanjutnya Bu Muni, dari area pengembangan udah ada. Nah sekarang kira-kira rancangan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh Bu Muni juga apa? Rancangan pembelajaran yang akan saya kembangkan, yang pertama strategi ya. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi beserta KSE sosial emosionalnya juga, kemudian berdasarkan kebutuhan atau kesiapan bagian siswa. Karena kita sudah melakukan tes di awal awalnya ya. Yang kedua, untuk bagian pembelajaran saya menggunakan PBL proyek visual ini. Kenapa saya menggunakan PBL? Untuk mendorong serta didik mengeksplorasi dalam berbagai bentuk hasil belajar. Sedangkan metode yang saya gunakan itu ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Itu rancangan yang akan saya buat nanti Pak. Oke, jadi rancangan pembelajaran yang dikembangkan Bu Muni ada tiga ya Bu Muni. Yang pertama model pembelajaran, kemudian strategi, dan juga metode. Ya, baik, dari situ ada yang menarik ini kan, strateginya ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi serta ASE Bu Muni. Oke, baik Bu Muni. Terus juga di situ ada modelnya juga, model pembelajarannya dengan PBL atau Project Based Learning, serta metodenya juga ada diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Oke, baik Bu Muni. Selanjutnya, nah dari apa yang kita dapat Bu Muni dan dapat kita ambil dari observasi hari ini nih, apa yang didapat? Tentunya dengan kita ngobrol seperti ini ya Pak ya, saya tentunya akan menyiapkan nih apa saja nih media yang akan saya buat berikutnya observasi, kemudian tanpa PD-nya juga saya harus siapkan dari sekarang. Oke, berarti Bu Muni nanti akan menyiapkan APD juga. Baik, nah, kira-kira kapan nih Bu Muni untuk waktu pelaksanaan observasinya Bu Muni? Kalau pelaksanaannya mungkin minggu depan ya Pak ya, di tanggal 8 Februari hari Jumat. Oke, jadi waktu pelaksanaannya nantinya untuk observasi ini untuk minggu depan ya Bu Muni. Oke, baik Bu Muni, jadi
mungkin obrolan kita hari ini untuk praobservasi sudah cukup, karena apa? Nanti dengan adanya praobservasi ini buat Ibu Murni ini ada kesiapan juga, iya, ada kesiapan untuk melaksanakan observasi atau kelemahan yang dimiliki sama Bu Murni, jadi biar di praobservasi ini. Oke, baik Bu Murni, terima kasih waktunya untuk hari ini Bu Murni. Sampai ketemu observasi untuk minggu depan. Baik, sekian video praobservasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Coba anak diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu ya. Kita akan berdoa dulu. Anak berdiri semuanya, kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, bagi yang semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sebelum kita belajar hari ini, siapa yang sudah sarapan hari ini? Sudah sarapan? Semuanya ada yang belum? Ada yang belum? Hari ini ada yang bersedih? Hari ini ada yang bersedih? Tidak ada. Jadi nanti kita bisa belajar dengan gembira ya, dari awal sampai akhir. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Belajar tentang durasi waktu. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Pada hari ini kita akan, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita bisa membaca dan menulis jam. Tentunya anak-anak biar tidak terlambat, setiap hari kita lihat apa sebelum berangkat? Jam. Ya, untuk menentukan waktu biar kalian tidak terlambat. Kalau kita masuk sekolah pukul berapa? Pukul 7. Ada yang hari ini terlambat? Ada bangunnya kesiangan? Di rumah ada jam? Di rumah? Ada semua punya jam di rumah? Nah, kalau ibu melihat ini, apakah di rumah sama jamnya kayak yang punya ibu ini? Tidak, berbeda, lebih bagus mana jamnya sama ini? Bagus ini ya, karena ini berkarakter. Wajahnya wajah apa ini? Karakter apa ini? Nah, ada yang bikin atau bikin mikrofon. Baik anak-anak, nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membaca jam. Jangan sampai kalian tidak bisa membaca jam, karena jam itu sangat penting. Kalian main, kalau tidak tahu waktu, nanti di rumah dimarahin mamanya enggak? Nah, ada yang main sampai lupa waktu, pulang maghrib aja enggak ya? Nah, sebenarnya ini jam itu ada 3 jarumnya, cuman yang ini jarumnya satunya enggak ada, satunya lepas ya. Yang betul ada jam yang di belakang itu. Ada berapa jarumnya? 3. Jarum apa saja? Merah, panjang, sama pendek. Yang tahu merah itu untuk menunjukkan apa? Detik. Yang panjang menit. Yang pendek jam. Nah, sekarang kita coba ya, anak-anak udah pinter belum dalam membaca jam? Udah. Coba perhatikan nih. Coba apa ini berdiri sini kan? Batu ini Bu. Nah, Alkali sini udah pegang jam. Jarum pendek ada di angka berapa? Bis. Jarum pendek ada di angka berapa, Bis? Nah, jarum panjang ada di angka berapa? 12 ya. Itu menunjukkan pukul berapa? Pukul berapa? Jarum pendeknya ada di angka 8, jarum panjangnya ada di angka 12. Ini pukul berapa?
mau nyoba lagi? Ada yang mau nyoba lagi? Coba. Satu. Ini ada itu ya. Jam 8, tapi ada lebihnya. Lebih 10 menit. 8 lebih 10 menit. Kata teman-temannya, coba jam 8 lebih 10 menit. Nah, apa salah? Nanti kita namanya belajar itu bisa salah. Kalau salah nggak apa-apa, ini coba. Jam 8 lebih 10. Jam 8 lebih 10. Tunjukin ke temannya, betul? Belum betul. Tapi nggak apa-apa, tepuk tangan buat Sanul dulu. Udah berani mau, siapa yang mau membetulkan? Aida, ya. Jam 8 lebih 10. Tunjukin ke temannya aja. Coba itu detikannya. Jam 8 lebih 10 menit. Tunjukin ke temannya, betul? Betul? Oke. Tepuk tangan buat Eda, Deva, dan Alifi. Silakan duduk. Anak-anak sudah bisa cara membaca jam? Nah, kalau kalian sudah bisa cara membaca jam, di buku kalian itu ada bagaimana sih cara menulis jam? Sekarang aku mau tanya, satu hari ada berapa jam? 24. Jadi nanti kalian menuliskan jam itu 24. Walaupun jika di ibu bayang tadi ada 24 sih. ada 12. Tapi penulisannya itu ada 24. Coba kita belajar dulu. Anak-anak ibu akan menuliskan pukul 7 pagi. Ada yang sudah tahu bagaimana cara menulis jam 7 pagi? Bagaimana? Ini adalah penulisan jam 7 pagi. Kalau kita menulis jam 1 siang, ada yang tahu? Ada aturan ya, ketika menulis jam 1 siang ke atas sampai malam, itu jamnya ditambah 12. Misalnya nih, jam 1 siang ditambah 12 jadi jam 13. Jadi jam 1 siang kalian menulisnya berapa? 13 titik. Satu lagi, kalau jam 3 sore kalau 3 ditambah 2. Baik. Anak-anak, baik, kalau begitu ibu ini ada gambar kerja yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Ibu membagi kelompok kalian berdasarkan kemarin ya, asesmen awal. Kalian sudah paham atau belum ya? Ini kelompok 1, kelompok 2.
Dari kelompok 3 dulu tadi yang pertama kali selesai, semuanya maju ke depan. Satu saja yang mempresentasikan, soal nomor 1 saja yang pertama, yang ini saja yang pertama, biar waktunya cepat ya. Nanti yang lain ibu bahas. Jarum panjang ada di angka berapa? 12. Jarum pendek ada di angka 6. Oke, tepuk tangan buat anak ini. Yang kedua, kelompok 2. Oke, diwakili 13. Yang baru untuk gambar yang pertama yang berapa juga? Yang 1. Jarum pendek ada di angka berapa? Ada di angka 1, jarum panjang ada di angka. Oke, teman berjaga. Itu kenapa? Kelompok 4. Boleh tidak? Iya. Gimana, Kak? Ayo, yang kedua, Kak. Yang berapa itu? Yang 7 kaki. Jarum panjang ada di angka berapa, Kak? Jarum panjangnya? Oke, tepuk tangan buat Elsa. Berikutnya, kelompok 5. Ayo, satu. Yang kedua, tuh. Pukul berapa itu? Yuk. Ya. Delapan, jarum pendek ada di angka. Jarum panjang ada di angka 12. Lagi kelompok 1. Tiga. Ya, 3. Oke, cukup. Oke, semuanya tepuk tangan buat kita semuanya. Ada pertanyaan tentang tugas yang kalian kerjakan bersama-sama kalian? Sudah bisa semuanya? Baik, kalau sudah bisa semuanya, ini ada tugas individu yang harus kalian kerjakan sendiri-sendiri. Kalian kerjakan sendiri-sendiri tentang penulisan jam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sufyan, calon guru penggerak angkatan 9 PTD SDN 1 Margahayu Kabupaten Indramayu. Baik, kali ini saya masih ditemani sama Ibu Sri Bumi, beliau ini sebagai guru kelas 2 yang ada di SDN 1 Margahayu. Ibu Muni ini sudah saya observasi pada kegiatan coaching supervisi akademik ya Bu. Bagaimana perasaannya Ibu Muni? Tadi sudah dilakukan observasi oleh Allah dan berjalan dengan baik dan lancar. Jadi untuk proses observasi kali ini jalannya tadi sudah lancar ya Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, perasaan Ibu terkait dengan jalannya pembelajaran di kelas ini yang sudah berlangsung itu, tujuannya itu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan Ibu Murni itu bagaimana? Saya merasa tertantang ya, karena saya melakukan pembelajaran diferensiasi sekaligus ASE, sosial ekonomi emosional, dan kebetulan juga di SD Margahayu itu baru melaksanakan kurikulum itu baru 1 semester berjalan ini ya, jadi masih banyak baru, tapi apa ya namanya tuh, menurut saya tuh masih belum sempurna gitu, masih harus belajar lagi tentang diferensiasi. Masih tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE ini masih harus terus belajar ya Bu Murni untuk bagaimana nanti caranya biar kita itu berjalan lancar gitu. Biar semua kebutuhan peserta didik itu dapat terpenuhi Dapat semuanya ini seperti itu. Baik. Terus area pengembangan yang Bu Murni lakukan itu sudah berhasil atau tidak? Kemarin kan ada pengembangan itu jadi ya secara pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan itu saya anggap sudah berhasil ya, karena kemarin anak-anak juga sudah dapat membaca, sudah bisa gitu, membaca dengan baik, menuliskan waktu dengan baik, baik pagi, siang maupun malam gitu, dengan durasi waktu 24 jam bisa. Tujuan dari pembelajaran sudah terlihat. Ya, baik. Nah, terus sejauh mana area pengembangan tadi kan Bu Murni katakan sudah baik, sudah belajar, anak-anak juga ibaratnya sudah berjalan lancar dan sudah mengerti ya Bu mengenai untuk pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Terus ada enggak kekurangan atau hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran yang Bu Murni ini laksanakan? Kekurangannya itu satu, mungkin pembelajaran secara berdiferensiasi masih kesulitan dalam bagaimana sih menentukan mana yang visual, audio atau kinestetiknya itu masih belum bisa, mungkin masih anak-anak belum sedikit sempurna gitu, bagaimana apa namanya tuh anak-anak bisa kebutuhannya itu bisa terpenuhi semuanya gitu. Ya, kemudian lagi waktu kemarin berdiskusi itu kan ada beberapa anak itu yang mungkin yang namanya matematika kan ada beberapa saja yang aktif bisa, jadi hanya kalau waktu itu saja. Nah, saya tuh masih belum bisa mengaktifkan semuanya gitu, yang aktif ya hanya itu saja yang dia mampu gitu, sedangkan yang sedang atau itu masih belum begitu aktif gitu, Pak. Ya, berarti jadi mungkin anak-anak ya namanya juga anak-anak ada yang kinestetik, audio, visual ya, jadi belum terpenuhi semua, jadi belum merata. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kalau terjadi mungkin karena ya itu anak tadi yang mana yang bisanya ya hanya itu, mungkin kedepannya ya saya akan menggunakan metode persebaya. Jadi anak-anak yang pintar akan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu, jadi dibagi kelompok tertentu. Jadi ketika anak-anak yang tidak bisa mungkin lebih enak, lebih enak ngobrolnya dengan temannya daripada sama guru
ketika belajar dikirain bermain, Iya, dikirain sambil bermain. bermain. Jadi kalau misalnya mungkin ya Bu ada anak yang takut sama gurunya, walaupun itu gurunya ngomong secara halus, mungkin dikirain membentak atau dikirain Takut atau gitu. ya anak juga Jadi ada ya. sama temennya Jadi gitu, ya sama dengan temennya ada enak. dengan ada itu baik mungkin bisa baik. Mudah-mudahan ya apa yang Bu Murni rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya ya Bu Murni dibandingkan yang kemarin. Dan saya tunggu cerita-cerita yang Bu Murni dapat dari kelasnya itu bagaimana dapat realisasikan atau tidak. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira kapan waktu akan melaksanakan rencana perubahan yang Ibu Murni sampaikan tadi? Ini ya secepatnya ya Pak ya, namanya kekurangannya kan berdiferensiasi. Bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda itu bisa gitu. Jadi saya harus berusaha lebih baik lagi dalam mungkin asesmen awalnya bagaimana seperti itu. Akan saya laksanakan secepatnya. Jadi secepatnya untuk melaksanakan asesmen kembali ya Bu. Baik Ibu, mudah-mudahan Bu Murni proses tersebut berjalan dengan lancar ya Bu, tidak halangan dan apa yang diinginkan Bu Murni terrealisasi. Baik Ibu Murni, terima kasih atas waktunya. Kalau saya observasi itu saja Bu